Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Harisrianto, guru matematika asal sekolah SMA Negeri 1 Gatung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Hari ini Senin 18 Oktober tahun 2021 saya akan mengambil video pembelajaran untuk keperluan uji kinerja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi sekalian. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, keselamatan supaya tetap terus bisa mengikuti pelajaran di sekolah yang kita cintai ini. Ketua kelas. Baik. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita siang ini, Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu terhadap kehadiran kalian ya. Nah, absensi akan Bapak lakukan secara online seperti yang dapat kalian lihat di layar seperti itu. Nah, nanti Bapak minta bagi temannya yang tidak hadir dikasih tahu ya. Oke. Hari Senin materinya udah dari tiga bidang. Yang tidak hadir di sini siapa? Dila Puspita. Dila sakit ya. Iya. Terus Muhammad Andra Ramadan izin. ya izin. Kemudian Lalu Sevi Trianggraini izin. Sepi Izin. juga. Selanjutnya untuk meningkatkan rasa kebanggaan kita, kecintaan kita terhadap bangsa dan negara, alangkah baiknya. Nah, kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Nah, lagu ini Bapak rasa sudah sangat sering kalian dengar, ya. Yuk, silakan berdiri, kita nyanyi sama-sama. Nah, itu tadi ya salah satu
lagu nasional kita, lagu kebangsaan yang berjudul Garuda Pancasila. Nah, maksud dan tujuan kalian diminta untuk menyanyikan lagu-lagu wajib nasional ini menumbuhkan sikap rasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Nah, sikap nasionalisme kalian terhadap warga negara Indonesia. Jadi seperti itu, ya. Karena akhir-akhir ini, nah, generasi-generasi penerus, terutama anak-anak sekolah ini, nah, rasa nasionalismenya, rasa kebanggaannya, yang mungkin sedikit berkurang. Jadi inilah tujuan pemerintah supaya sebelum memulai pembelajaran kita diwajibkan untuk menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Oke, seperti itu, ya. Ya, untuk jarak titik ke bidang akan Bapak tampilkan yang pertama tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mendefinisikan jarak titik ke bidang secara individu dengan benar. Nah, sama ya seperti yang disampaikan oleh kedua kawannya tadi, ya. Jadi harus bisa mendefinisikan dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan letak ruas garis yang merupakan jarak titik ke bidang. Yang ketiga, peserta didik dapat menghitung jarak titik ke bidang secara individu. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual atau HOT yang terkait dengan jarak titik ke bidang. Kemudian penilaiannya, penilaiannya seperti apa? Di sini ada penilaian sikap, ya. Spiritual, sikap sosial, penilaian keaktifan selama sesi belajar berlangsung. Di sini ada diskusi, nanti keaktifan kalian dinilai, kemudian penilaian pengerjaan LKPD, kemudian ada penilaian dan evaluasi. Nah, jadi itu penilaian pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, untuk materi ajar, nah, bisa kalian lihat, nah, bisa kalian akses di alamat e-learning yang sudah Bapak berikan. Nah, di situ materi ajarnya sudah ada Bapak sediakan. Nah, 1 hari yang lalu sudah Bapak kirimkan. Dan mudah-mudahan nanti di antara kalian sudah pada semuanya membaca, nah, materi ajarnya. Ya. Kita mulai masuk di kegiatan pembelajaran yang pertama. Nah, kegiatan pembelajaran pertama di sini, kegiatan belajar pertama, tugas kalian yang pertama, gambarlah sembarang bidang datar. Kemudian, letakkan sebuah titik di luar bidang diberi nama titik A. Buatlah ruas garis yang menghubungkan titik A dan bidang yang telah kalian gambar, sehingga ruas garis A ke bidang dapat mendefinisikan jarak sebuah titik ke bidang. Yang keempat, ruas garis A ke bidang merupakan jarak titik A ke bidang. Sebab apa sebabnya? Kemudian tuliskan sumber referensinya. Nah, yang kalian pakai untuk menyelesaikan tahap 1 sampai dengan tahap keempat. Nah, Bapak sudah menyediakan kertas. Nah, silakan. Menurut kalian dari tahapan 1, 2, 3, 4 itu gambarnya seperti apa? Penyelesaiannya silakan dikerjakan. Ya, silakan. Sembarang bidang. Kurang 1. Bidang. Ya. Nah, silakan Bapak beri waktu sekitar 5 menit. Nah, untuk membuat apa yang diminta dari kegiatan pembelajaran pertama tadi. Nah, nanti Bapak minta nanti 2 atau 3 orang nanti tampil ke depan memajangkan karyanya nanti, ya, memberikan ininya, pendapatnya terkait dengan karya yang dibuatnya, seperti itu.
Ya, silakan. Ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Ayo, dari hasil pekerjaan kalian, ya, Bapak minta yang pertama untuk menjelaskan hasil pekerjaannya. Itu atas nama yang pertama Siti Nurbaiti. Mana Siti Nurbaiti? Ya, silakan Siti Nurbaiti. Nah, silakan Siti Nurbaiti kasih ke kawannya seperti ini nanti. Nah, berikan penjelasan. Nah, terhadap hasil yang sudah Siti kerjakan. Silakan Siti. Selamat siang teman-teman. Ya. Ini hasil kerja yang soal yang diberikan oleh Pak Risto. Oke, ini jawaban nomor 1, 2, dan 3. Gambarlah sembarang bidang data. Saya gambar lingkaran. Bidangnya lingkaran. Letakkan sebuah titik di luar bidang. Ini garis di luar bidang. Kelihatan. Buat ruas garis yang menghubungkan titik A dan bidang yang telah kalian gambar. Nah, ini yang menggabungkan ruas garis yang menggabungkan tadi. Kemudian ruas garis A ke bidang adalah merupakan jarak titik A ke bidang sebab titik A memotong tegak lurus bidang lingkaran tersebut. Sumber referensinya dari internet, buku paket, dan modul belajar yang ada di laman Pak Haris. Baik, terima kasih. Iya, bagaimana kawan sekalian? Ya, silakan Siti. Ya, terima kasih Siti. Ya, selanjutnya Bapak minta Patia Adela. Nah, silakan Patia. Oke, baik, selamat siang. Jadi ini adalah lembar kerja saya. Bisa dilihat dari lembar belajar itu pertama disuruh gambarlah sembarang bidang data. Lalu saya menggambar, sebenarnya ini menggambar persegi, tapi saya gambar jenjang bidang.
Lalu letakkan sebuah titik di luar bidang diberi nama titik A. Lalu ini adalah titik A. Buatlah garis yang menghubungkan titik A dengan gambar bidang tersebut. Nah, seperti ini. Kenapa saya gambar seperti ini? Karena menurut saya, dari sumber yang telah saya lihat yaitu Kuiper, sebab jarak tersebut adalah ruas garis terpendek dan membentuk tegak lurus dari titik terhadap bidang. Bisa dilihat tegak lurus. Nah, jadi sumber yang saya gunakan adalah dari Kuiper dengan gambar seperti ini. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan kawan-kawan jika ingin menanggapi hasil dari Patia. Ada yang kurang jelas misalnya, silakan tanyakan. Gimana? Dari kawan-kawan sekalian, teman-teman Patia bagaimana? Udah jelas? Cukup jelas, Pak. Sudah. Nah, silakan ditutup Patia. Terima kasih. Selamat siang. Ya, ya, terima kasih. Ya, kita beri aplaus. Nah, pada Patia dan kawan-kawan. Ya. Nah, itu tadi apa yang sudah disampaikan oleh Patia dengan satunya tadi siapa tadi? Siti Nurbaiti, ya, sudah betul. Nah, di sini Bapak juga menyediakan referensinya. Nah, bisa kalian lihat ya di materi ajar. Nah, kalau kalian buka semalam buka bukunya. Nah, di sini ada nanti. Wah, kita lihat. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini referensi yang Bapak berikan. Nah, jadi jarak titik terhadap bidang adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik tegak lurus terhadap bidang. Nah, gambarnya bisa seperti ini. Nah, bisa seperti ini ya. Nah, ini titik P, ini tegak lurus terhadap bidang yang bawah ini. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, tahu. Nah, dapat kalian ambil, kalian baca, dilihat kembali materinya. Nah, jarak A ke bidang B, C, G, F. Nah, ini yang diwarnai merah ini berarti jarak titik ke bidang, ya. Nah, di sini kegiatan belajar kedua. Nah, buatlah kelompok. Di sini diminta kalian disuruh membuat kelompok terdiri dari 5 sampai 6 siswa. Tentukan ketua, juru bicara dan anggota. Gambarlah sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Misal ukuran rusuk kubusnya 4 untuk kelompok 1, 8 untuk kelompok 2, dan 10 untuk kelompok 3. Tentukan dan arsir bidang BDG. Selanjutnya buatlah sebuah ruas garis yang menyatakan jarak titik C ke bidang BDG, berilah nama CC1. Kemudian tuliskan dan uraikan bagaimana cara menemukan panjang ruas garis CC1. Yang keenam, berapa panjang ruas garis CC1 untuk masing-masing rusuk kubus yang 4, 8, dan 10 cm. Nah, untuk kelompoknya bagaimana? Apakah sesuai dengan kelompok yang sudah kalian ini, meja yang Bapak susun ini? Sudah sesuai ya? Ya, Bapak lupa yang kelompok 1 mana? Coba kelompok 1. Oh, ini kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Ya, silakan dikerjakan. Ditebalin nanti ya, ini ya, nah, biar kelihatan. Dia beri ABCD dari sini A. Nah, buat namanya. Bungkus. C. Iya, A, B. Iya, sok bukan di situ. Ini C. Bukan nih, ini C, bukan. Ini ke belakang. Gini loh. Gini.
A, B, C, D, I, F, O dengkar. Ini E, U, F, G, Ya, silakan dihitamkan pakai spidol itu ya, dihitamkan biar jelas. Apa lagi ya? Arsir, bidang BDG. B, pakai ini BDG. Garis itu ya. Apa itu aku garis ini? Ya, kita akan mulai. Oke, halo teman-teman, selamat siang. Jadi saya adalah juru bicara dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Baiklah, pertama kita menggambar sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu kelompok kami mendapatkan ukuran kubus 4 cm untuk busuknya, menemukan dan mengarsir bidang B, D, G, kemudian membuat sebuah garis dari titik C ke titik tengah BDG dan dinamakan titik CC1. Lalu kami menuliskan dan menguraikan bagaimana cara menemukan panjang ruas dari garis CC1. Baiklah, pertama bisa kita lihat untuk bidang BDG dari titik B ke titik D merupakan diagonal bidang yang mana panjangnya adalah R akar 2 sebagai R itu sebagai rusuk. Karena rusuk kami mendapatkan 4 cm, maka itu diagonal bidangnya adalah 4 akar 2. Begitu juga di titik DE sama-sama diagonal bidang. Titik G ke B juga merupakan diagonal bidang. Lalu kami arsir sehingga arsiran tadi membentuk sebuah segitiga. Bisa dilihat? Nah, kemudian ditanyakan berapa panjang ruas garis CC1 untuk masing-masing rusuk kubus. Nah, karena rusuk kubus kelompok kami mendapatkan nilai 4 cm, bisa dilihat. Pertama kita lihat garis O ke C. Pertama kita lihat garis A ke C merupakan garis diagonal bidang. Yang mana hasilnya adalah 4 akar 2. Maka itu dari titik O ke C merupakan setengah dari diagonal bidang yang hasilnya setengah dari 4 akar 2 adalah 2 akar 2. Lalu kita lihat garis C ke G itu 4 cm. Untuk menemukan O ke G, baiklah ini O ke G, kita menggunakan teorema Pythagoras ya. OG kuadrat sama dengan OC kuadrat ditambah CG kuadrat. Maka OG kuadrat adalah 2 akar 2 kuadrat ditambah 4 akar 2. OG adalah akar dari 8 tambah 16 sama dengan akar 24 sama dengan 2 akar 6 cm. Ini untuk panjang OG. Kemudian kita lanjutkan di segitiga OCG merupakan segitiga siku-siku di C. Maka hasilnya luas OCG adalah setengah OC dikali CG. OC-nya adalah 2 akar 2, maka setengah OC adalah setengah dari 2 akar 2 yaitu akar 2. CG adalah 4 cm, maka luas OCG adalah 4 akar 2 cm. Baiklah, ini merupakan persamaan 1. Kemudian OC sebagai alas dan CC 1 sebagai tinggi, maka luas OCG adalah setengah OG dikali CC1, yaitu setengah dari 2 akar 6 dikali CC1, maka CC1 dikali akar 6 merupakan persamaan kedua. Lalu kita substitusi persamaan ke-1 dan persamaan kedua. CC1 sama CC1 dikali akar 6 sama dengan 2 akar 6. Maka CC1 akar 6 pindah luas menjadi 2 akar 6 dikali akar 6. Akar 6 dikali akar 6, maka akarnya hilang. Jadi 2 dikali 6 sama dengan 12 cm. Jadi CC1 adalah 12 cm untuk panjang luas 4 cm di kelompok 1. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang ingin menanggapi dari kelompok yang lain, bagaimana?
Silakan tanggapi. Dari kelompok 2, kelompok 3 bagaimana? Silakan. Kalau tidak ada, silakan Fathia ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 1. Selamat siang, terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan. 2, ya silakan kelompok 2. Nah, silakan hasil karyanya kita tempel. Ya, silakan dari kelompok 2 juru bicara yang ingin menjelaskan hasil karyanya. Hasil itu sebenarnya 4/3, 4/3. Baik, selamat siang semuanya. Saya juru bicara dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Mulai dari pertanyaan 1 buat gambarlah sebuah kubus ABCD EFG H. Begini gambarnya. Kemudian tentukan dan aksir bidang BDG. Kami menemukan bidang BDG seperti ini. Tuliskan dan uraikan bagaimana cara menemukan panjang luas dari CC1. Jadi kelompok kami menemukan cara menentukan panjang luas dari CC1 adalah dengan cara menarik garis dari titik C menuju ke bidang BDG. Kemudian berapa panjang luas garis rusuk kubus? Kelompok kami mendapatkan ukuran kubus 8 cm. Jadi kubus ABCD EFG rusuknya 8 cm. Diagonal ruangnya 8/3. Jarak C ke bidang BDG adalah 1/3 jarak CE. Jadi 1/3 dikali 8/3. Kelompok kami mendapatkan hasil 8/3/3 cm. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Silakan dari kelompok lain, ada yang ingin ditanggapi? Bagaimana? Kelompok 1 dari kelompok 3, silakan ditanggapi pekerjaan kawannya. Oh, tanyakan, kok dapat ini dari mana, misalnya seperti itu. Silakan ditanyakan. Tidak apa, silakan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Aku salah anjir. Silakan. Orang berapa ribu. Ya, silakan perwakilan dari kelompok 3. Silakan presentasi hasil pekerjaannya, silakan. Baik, ini adalah hasil kerja kelompok kami dari kelompok 3. Pertama kami menggambar kubus ABCD EFG H, lalu temukan dan aksir bidang BDG, lalu menarik titik C, membuat sebuah garis dari titik C ke tengah segitiga BDG. Lalu menuliskan dan uraikan bagaimana cara menggunakan garis garis C1 adalah dengan cara menggambar bidangnya terlebih dahulu dan tarik titik C ke bidang BDG. Lalu warna berapa panjang luas garis C1 untuk masing-masing subkubus. Kami mendapat ukuran 10 cm. Lalu Ya, silakan lanjutkan. Silahkan aja, tidak apa-apa. Silakan bantu kelompok 3, bantu kawannya. Menjelaskan.
Jadi ini adalah presentasi yang kami dapatkan dan dari menghitung dari titik ke bidang yang telah kami gambar. Tes-1/2, CE 1/2, 10/2 menjadi 10/2/2. CC aksen adalah akar 10/2 dikurang 10/2/2 dan mendapatkan akar 100 dikurang 20/2 dikali 2. Jadi 100 dikurang 20 adalah 80 dan mendapatkan hasil 4/5 cm. Ya, itu. Silakan. Dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Dari kelompok lain? Cukup, Pak. Cukup? Cukup. Ya, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya 3 hasil pekerjaan kelompok dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bapak akan memberikan penilaian di sini. Nah, untuk kelompok 1 walaupun kalau Bapak lihat nah di sini belum belum seperti bentuk kubus yang dimau seperti itu kan. Nah, di sini bidangnya sudah, jaraknya sudah. Nah, kemudian langkah-langkah berikutnya di sini sudah benar. Di sini sudah benar. Di sini sudah benar. Nah, cuman menentukan jarak titik C ke C1-nya ya, itu belum ya. Nah, belum berhasil ya. Nah, belum benar. Jadi di sini Bapak beri nilai 85 untuk kelompok 1 ya. Tuh. Kemudian kelompok 2. Nah, kelompok 2 gambarnya juga sudah bagus. Nah, cara menentukan jarak titik C ke CC1-nya. Nah, di sini kurang betul ya. Nah, harusnya dari titik C menuju CC1 itu dibuat garis dari titik E ke titik C ya. Seperti itu ya. Nah, ini Bapak beri nilai 8. Belum benar ya cara menentukan. Nah, kemudian menentukan titik CC1 juga belum betul. Nah, ini Bapak beri nilai 70 untuk kelompok CC1. Nah, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 Bapak evaluasi ya. Yang perlu kalian garis bawahi nanti Bapak ambil di kelompok 1 ya. Ini Bapak buat garis. Nah, akan terlihatlah segitiga ya. Segitiga C O G ya. Nah, di sini untuk menentukan CC1 kita menggunakan perbandingan 2 buah segitiga nanti, bukan perbandingan, persamaan luas segitiga. Kelompok 1 sudah hampir benar. Yang pertama luas C segitiga OCG itu 1/2 dikali OC dikali CG. Ini didapat 4/2. Nah, yang kedua luas segitiga OCG ini menggunakan 1/2 dikali OG dikali OG dikali CC1 ya, CC aksen ya. Nah, ini 1/2 OG-nya 2/6 dikali CC1. Nah, ini didapat akar 6 CC1. Nah, ini yang dibandingkan ya. Bu, ini kan membandingkannya 6/6 CC1 nanti disamakan dengan 4/2. Nah, kelompok 1 Bapak nggak tahu dari mana dapat 6 sama dengan 2/6-nya. Nah, ngambilnya di sini kan ya? Iya. Nah, ini yang salah ngambilnya ya. Jadi harusnya di sini 4/2 sama dengan akar 6 CC1. Jadi CC1 sama dengan 4/2 dibagi akar 6. Kita rasionalkan.
akar 12 dibagi 6. Nah, ini kan disederhanakan dapat 2 per 3. Akar 12 disederhanakan dapat 2 akar 3. Jadi 4 per 3 akar 3. akar 3. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ya. Nah, dapat dibuat kesimpulan jika panjang diagonal ruang A akar 3, maka jarak C1 itu sama dengan 1 per 3 dikali A akar 3. Jadi seperti itu. Jadi kalau dia 4, tadi 4 akar 3, jadi 4 per 3 akar 3. Kalau 8 per 3 akar 3. Jadi kalau yang ini berapa? 10. Jadi 10 per 3 akar 3. Jadi dapat CC aksen tadi, ya ini tadi dapat 8 per 3 akar 3 T. Jalannya dari langkah yang sudah Bapak uraikan tadi. Jadi seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Macam sebenarnya. Ya, kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, silakan dikerjakan soal yang sudah Bapak tampilkan di layar. Ya, ini soal evaluasi, silakan kalian kerjakan. Apa yang kalian kerjakan kelompok tadi, nah itu langkah-langkahnya untuk menyelesaikan soal evaluasi ini. Ya, silakan. Sudah? Lah, Pak. Ya. Oke, waktunya habis. Ayo. Ya. Berarti bagus benar cakap. Oh, enggak ada aku udah selesai ya. Tidak, kenali. Ya, baiklah siswa-siswi sekalian, ya. Demikianlah penyampaian materi pertemuan ketiga, yaitu jarak titik ke bidang ya pada siang hari ini. Jadi sebelum Bapak mengakhiri, kita buat kesimpulan yang sudah kalian dapat dari materi hari ini. Coba ada yang ingin membuat kesimpulan? Silakan. Kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini, bagaimana? Mungkin definisi dari jarak titik ke bidang itu apa? Ada yang ingin? Ya, silakan Pak Tia. Jadi definisi dari jarak titik ke bidang adalah jarak terpendek ruas yang ditarik dari suatu titik ke bidang yang membentuk suatu garis tegak lurus. Iya, betul sekali ya. Terima kasih Pak Tia. Ya. Nah, siang ini silakan dipimpin doa dulu. Silakan, siapa yang mau pimpin doa? Oke. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dicukupkan. Ya, terima kasih ya Bapak ucapkan, ya Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk pulang kembali ke rumah masing-masing. Jangan lupa tetap menerapkan 5M. Apa itu 5M? Memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas. Iya. Mencuci tangan, mengurangi mobilitas. Ya, terima kasih ya. Silakan.